Shalom, selamat pagi anak-anak ibu yang ibu kasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita. Sebagaimana janjinya, Dia selalu menyertai kita, maka kita pun yakin saat ini, di tempat kita masing-masing, di dalam berbagai kondisi kehidupan kita, Tuhan Yesus menyertai kita dan tidak membiarkan kita. Dia selalu ada, menolong dan menopang hidup kita. Untuk itu, kita harus lebih sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Nah, pagi ini kita akan beribadah. Ibu akan ajak kita menyanyikan lagu Do Itulah Dosamu. Kita nyanyikan 2 kali, tapi di akhirnya nanti jangan dinyanyikan do re mi fa sol la si do. Nanti kita nyanyikan dengan kalimat jika kau terima Yesus, kau kan diselamatkannya. Do itu 2, 3 ya. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, fahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama dia menunggu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, fahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama dia menunggu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Jika kau terima Yesus, kau kan diselamatkannya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih sepanjang malam Tuhan sudah jaga, lindung dan peliharakan kami. Dan kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami dapat jalani, dan di dalamnya kami boleh beraktivitas, kami boleh belajar. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami mengawali seluruh aktivitas belajar kami terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kami memuji Tuhan Allah kami yang agung. Kami juga mau belajar dari firman-Mu yang akan menuntun kami dalam hidup kami mengenal Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan ini kami tahu bagaimana kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu ajak kita membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dari Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 22. Ibu akan baca dari tempat ibu dan anak-anak kami di rumah juga ikut membacanya, baik dengan melihat Alkitab secara fisik ataupun dapat melihat di layar HP atau perangkat yang anak-anak kami gunakan. Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Walid. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya pada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Firman Tuhan ini kita renungkan di dalam tema ego diri dan pengampunan Allah. Di dalam ajaran kekristenan, selain kasih, juga pengampunan. Itu adalah hal yang sangat-sangat penting di dalam ajaran Kristen. Tetapi khusus mengenai pengampunan, seringkali mungkin hanya sekedar sebuah konsep di pikiran atau ucapan di mulut, tetapi tidak mewarnai atau tidak nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya. Banyak orang masih dikuasai rasa benci dan dengki, baik terhadap sesama maupun pada diri sendiri. Mereka lupa bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Nah, berbeda dengan pemazmur di dalam bagian ini, kita dapati pemazmur sangat yakin sekali akan pengampunan, anugerah, dan belas kasihan Allah. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-12 ketika pemazmur mengatakan, sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Nah, menurut pemazmur, pengampunan, anugerah, dan belas kasihan Allah itu akan dialami oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, 3 kali pemazmur mengungkapkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Di ayat 11, ayat 13, dan ayat yang ke-17 dikatakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan bukan berarti merasa sepele dengan dosa-dosanya dan Tuhan mengampuni begitu saja. Bukan.
Tetapi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh sadar betapa besarnya belas kasihan dan anugerah Allah yang sudah mengampuni dia. Dia sebagai orang berdosa yang sepantasnya dihukum. Tetapi kasih anugerah belas kasihan Tuhan luar biasa dinyatakan di dalam kehidupannya. Dan untuk itu, dia sangat bersyukur dan memuji Tuhan. Di dalam bagian ini, pemazmur yang sudah mengalami pengampunan, anugerah, dan belas kasihan Tuhan itu kemudian membuat dia untuk sungguh-sungguh bagaimana dia hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan cara, ya dia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, kalau di dalam bagian ini dia mengajak semua orang untuk hidup seturut dengan kehendak Allah, dan dia juga menginginkan atau mengajak orang-orang untuk memuji Tuhan. Mengapa banyak orang sulit untuk mengalami pengampunan Tuhan? Karena kesombongan kita, keangkuhan diri kita. Kita merasa nggak apa-apa. Kita merasa kita bukan orang berdosa. Kita merasa kita orang baik. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, seringkali kita hanya melihat bahwa orang lainlah yang salah. Kita tidak pernah salah. Nah, ingat tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di bait Allah. Perhatikan, apa kata orang Farisi itu? Aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan pencuri, aku bukan orang lain. Aku bukan seperti pemungut cukai. Aku bukan orang berdosa seperti pemungut cukai itu. Jadi kalau kita sudah merasa diri kita baik, maka kita tidak akan pernah merasa butuh untuk mendapat pengampunan dari Allah. Padahal kalau kita menyadari bahwa setelah nenek moyang kita Adam jatuh dalam dosa, maka semua kita keturunannya adalah orang berdosa. Kita punya natur dosa. Dan kehidupan kita sebagai manusia yang punya natur dosa jelas kita dapati. Kalaupun kita tidak melakukan dosa di dalam tindakan-tindakan yang kelihatan, tapi coba perhatikan pikiran kita, perasaan kita, keinginan hati kita. Banyak hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita menyadari kita sebagai orang berdosa dan kita belajar untuk mengenal Tuhan sebagaimana Dia katakan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Pengampun. Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, walaupun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti bulu domba. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Nah, pemazmur di dalam bagian ini, dia sungguh-sungguh menyadari dirinya sebagai orang berdosa, tetapi dia tahu juga, dia yakin, mempercayai Tuhan yang Maha Pengampun, dan untuk itu dia memuji Tuhan. Mari anak-anak ibu, kita belajar dalam kehidupan kita untuk sungguh-sungguh boleh mengalami kasih karunia, pengampunan daripada Tuhan, dan kita hidup di dalam anugerah, pengampunan, dan belas kasihan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu untuk firman-Mu hari ini yang boleh Engkau berikan kepada kami.
Engkau adalah Allah kami yang mempunyai belas kasihan yang luar biasa melalui pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami. Tuhan, tolong kami agar kami boleh mempercayai Engkau dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan khususnya di dalam hal pengampunan ini. Biar kami mempunyai kerendahan hati untuk mengakui akan keberdosaan kami, akan kelemahan dan kegagalan-kegagalan kami, tetapi meyakini juga akan belas kasihan dan kemurahan Tuhan, sehingga ya Tuhan, kami senantiasa bergantung kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami yang sudah mengalami pengampunan-Mu. Biarlah Engkau sendiri juga yang terus membaharui kehidupan kami, sehingga kami juga boleh menjadi orang-orang yang melakukan, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.